Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Astika dengan NIM 86066058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan merupakan salah satu dasar penting dalam membentuk kualitas manusia. Dalam dunia pendidikan, terdapat pilar yang menjadi penopang agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan mampu membentuk karakter peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membimbing manusia agar memiliki budi pekerti, kemandirian, dan tanggung jawab. Di era digital saat ini, pendidikan mengalami banyak perubahan. Teknologi semakin berkembang, pelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga melalui internet dan media digital. Oleh karena itu, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan agar pendidikan tetap memiliki arah dan nilai moral. Pembahasan pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar, baik bagi guru maupun peserta didik. Pilar tersebut membantu menciptakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keterampilan hidup. Nah, contohnya, dalam pembelajaran di sekolah, guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran saja, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan etika dalam menggunakan teknologi. Jadi, pendidikan bukan hanya membuat siswa menjadi pintar saja, tetapi juga membentuk kepribadian yang lebih baik lagi. Kemudian, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama, ingarsa sung tulodoh, yang artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan teori saja, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, yang pertama, guru datang tepat waktu sehingga siswa belajar untuk disiplin. Yang kedua, guru berbicara dengan sopan sehingga siswa meniru sikap yang baik. Dan yang ketiga, guru menggunakan media sosial dengan bijak sehingga siswa memahami etika digital. Nah, di era digital, prinsip ini sangat penting karena peserta didik mudah meniru apa yang dilihat di internet maupun di media sosial. Oleh sebab itu, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang positif. Kemudian, prinsip yang kedua ada ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus mampu menjadi penyemangat dan pembimbing bagi peserta didik. Guru berada di tengah siswa untuk memberikan motivasi agar mereka aktif dan percaya diri dalam belajar. Nah, contohnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, guru memberikan dukungan kepada siswa yang kurang percaya diri. Dan contoh yang ketiga, guru menciptakan pembelajaran yang kreatif seperti menggunakan video, kuis online, atau presentasi interaktif. Dalam era digital,
siswa sering merasa bosan atau kurang fokus saat belajar online. Oleh karena itu, guru harus mampu membangun semangat belajar siswa tetap aktif dan tidak hanya menjadi pendengar pasif. Nah, sekarang masuk kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani yang memiliki arti yaitu di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berarti guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru tidak selalu mengatur secara penuh, tetapi memberikan kesempatan siswa untuk belajar dan bertanggung jawab. Contohnya yaitu yang pertama, guru memberikan tugas proyek kepada siswa agar mereka bisa belajar mandiri. Yang kedua, guru membimbing siswa mencari informasi dari internet secara benar. Dan contoh yang ketiga, guru memberikan kebebasan siswa untuk menyampaikan pendapat dan kreativitasnya. Nah, di era digital, prinsip ini sangat penting karena informasi sangat mudah diakses. Peserta didik harus mampu belajar mandiri, berpikir kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu itu benar. Setelah itu, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu relevansi dan tantangan penerapan prinsip pendidikan di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam era digital karena pendidikan saat ini menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, seperti dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini memudahkan siswa untuk belajar dari mana saja. Guru dapat menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau Google Classroom untuk memulai proses pembelajaran. Namun, dalam pembelajaran daring ini memiliki berbagai tantangan, seperti tidak semua peserta didik memiliki akses internet yang baik. Siswa sering kurang fokus saat pembelajaran online. Interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan prinsip Ing Madya Mangun Karso dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif agar siswa tetap semangat belajar. Contohnya seperti guru membuat kuis online, video pembelajaran, atau diskusi kelompok agar siswa lebih aktif. Kemudian pada literasi digital. Di era digital, siswa sangat mudah mendapatkan informasi dari internet. Namun, tidak semua informasi itu benar dan bermanfaat. Nah, pada literasi digital ini memiliki beberapa tantangan seperti banyaknya berita hoaks, penyalahgunaan media sosial, bahkan kurangnya etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Oleh karena itu, dalam hal ini guru perlu menerapkan prinsip Ing Ngarsa Sung Tulodo dengan memberikan contoh penggunaan teknologi yang baik dan bertanggung jawab. Contohnya nih, guru mengajarkan cara mencari informasi yang benar, menghargai privasi orang lain, dan menggunakan media sosial secara bijak dan positif. Selanjutnya, pada pembentukan karakter peserta didik, perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap karakter siswa. Jika tidak diarahkan dengan baik, siswa menjadi kurang disiplin, malas belajar, dan terlalu bergantung kepada gadget. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini tetap sangat penting. Contohnya, yang pertama, guru membiasakan siswa untuk selalu jujur saat mengerjakan tugas online. Contoh yang kedua, guru menanamkan sikap tanggung jawab dalam penggunaan internet. Dan contoh yang ketiga, orang tua dan guru bekerja sama dalam mengawasi penggunaan gadget. Prinsip Tutwuri Handayani dapat diterapkan dengan memberikan arahan dan dorongan agar siswa mampu mengontrol dirinya sendiri dalam menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir ada peran guru di era digital.
Di zaman yang sekarang ini, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi karena siswa dapat mencari materi melalui internet. Namun, peran guru tetap penting sebagai pembimbing, pengarah, dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, guru harus menguasai teknologi pembelajaran, menjadi teladan dalam penggunaan media digital, dan membantu siswa berpikir kritis dan kreatif. Nah, contoh dalam peran guru di era digital itu seperti guru mengajarkan cara menggunakan teknologi untuk belajar, bukan hanya untuk hiburan saja. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu refleksi tentang pilar pendidikan dalam menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat sesuai untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Walaupun teknologi berkembang secara cepat, nilai-nilai pendidikan harus tetap menjadi dasar utama. Di era digital, pendidikan tidak cukup hanya membuat siswa pintar menggunakan teknologi saja, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab. Jika prinsip Ki Hajar Dewantara diterapkan dengan baik, maka pendidikan dapat menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan memiliki moral yang baik. Selain itu, kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan juga sangat penting agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijak. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa. Dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang kuat. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani masih sangat relevan diterapkan di era digital. Walaupun perkembangan teknologi membawa banyak perubahan, pendidikan harus tetap menanamkan nilai karakter, tanggung jawab, dan etika kepada peserta didik. Dengan penerapan prinsip tersebut, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mampu menghadapi tantangan zaman.